Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga dalam tutorial analisis sumber daya air di mata kuliah analisis sumber daya air dan sumber daya lahan dan air atau ASLA, saya Ahmad Sayadi akan menjelaskan tentang membuat data hujan wilayah pada sebuah das. Ya. Tentu ini adalah lanjutan dari tutorial yang kita lakukan kemarin. Sedikit review dari pertemuan sebelumnya bahwa rekan-rekan pada pertemuan sebelumnya telah melakukan pengisian data hujan yang kosong dan analisis frekuensi untuk mendapatkan data hujan bulanan pada peluang atau probabilitas tertentu. Yakni kemarin diminta untuk probabilitas 60% dan 80%. Nah, ada pertanyaan, jika data hujan yang kosong pada suatu stasiun hujan tidak dapat diisi karena curah hujan bulanan pada waktu yang sama pada stasiun yang lain juga tidak ada, apa yang harus dilakukan? Yang pertama begini, kalau tujuannya untuk mendapatkan nilai rata-rata, ya, Anda cukup isikan rata-rata bulanan pada stasiun itu pada bulan yang misalnya Januari kosong gitu ya, pada tahun 70 Anda bisa isi dengan rata-rata bulan Januari di keseluruhan tahun. Jadi rata-ratanya berapa Anda dapat masukkan situ sehingga tidak mengganggu rata-ratanya. Tetapi demikian, yang kita analisis kan bukan rata-ratanya ya, sehingga yang kita lakukan adalah melakukan analisis frekuensinya. Nah, kalau kita melakukan analisis frekuensi, maka data yang kosong dibiarkan saja kosong. Kemudian pada saat input pada software analisis frekuensi, misalnya tahun 70 itu tidak ada datanya, maka dilewati saja, dikosongi, jadi tahun Januari 1969, kemudian Januari 1971. Yang 70 tidak usah tidak usah dimasukkan, jadi di skip saja. Mengapa demikian? Karena nanti yang dihitung adalah kejadian hujannya. Jadi dianggap tidak terjadi karena kosong tadi. Nah, daripada nanti ketika dimasukkan ini nanti mengganggu atau data tersebut jadi tidak terbaca atau mengganggu nilai yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan software analisis frekuensi tadi, sebenarnya ada kelemahannya, yakni dia tidak bisa dimasuki nilai kosong. Jadi misalnya nilai 0 itu tidak bisa. Sehingga ketika mendapatkan nilai 0, misalnya rata-rata pada bulan Agustus gitu, di satu tempat itu ternyata rata-ratanya 0 gitu. Meskipun pada data yang satelit itu tidak ada, saya rasa, yang nilainya 0 gitu. Nah, itu juga tidak bisa, maka harus diganti angka 1 kalau nilainya 0, karena itu nanti mengganggu atau tidak bisa dihitung di dalam analisis frekuensi. Tapi dalam kasus Anda, saya melihat tidak ada rata-rata curah hujan bulanan yang nilainya 0, sehingga bisa langsung diisikan. Kecuali tadi jika ada yang kosong dan tidak bisa diisi dengan rumus menggunakan pengisian data hujan yang kosong, ya silahkan dilewati saja. Baik, kita akan mulai dari hasil analisis yang rekan-rekan dapatkan pada analisis frekuensi peluang 80% dan peluang 60%. Rekan-rekan akan mendapatkan data seperti ini. Jadi stasiun ada A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6 stasiun yang sudah Anda analisis frekuensi. Kemudian masing-masing stasiun tadi pada peluang 80 misalnya, Anda punya Januari, pada stasiun A bulan Januari peluang 80 berapa. Kemudian pada stasiun A bulan Februari peluang 80%-nya berapa. Dan seterusnya sampai bulan Desember, sampai juga diisi pada stasiun A sampai dengan F. Nanti Anda punya dua stasiun yang sama seperti ini, dua tabel yang sama seperti ini, satu tabel untuk peluang 80 dan satu tabel untuk peluang 60%. Jadi Anda punya dua tabel. Nah, setelah
melakukan rekap data demikian, kemudian yang langkah berikutnya adalah Anda membuat isohyet. Jadi tadi Anda punya 2 data hujan ya. Masing-masing stasiun tadi ini stasiunnya punya data hujan Januari sampai Desember dan masing-masing stasiun punya peluang 60 dan 80% gitu ya. Nah, kemudian berapa kali dilakukan interpolasi? Anda melakukan interpolasi 24 kali. Mengapa demikian? Karena Januari Anda interpolasi sendiri, Februari Anda interpolasi sendiri, sampai Desember Anda interpolasi sendiri. Sehingga ada 12 bulan. Dan 2 peluang, jadi dikalikan 2. Jadi Januari peluang 80 Anda isohyet sendiri. Kemudian Januari peluang 60% Anda buat isohyetnya sendiri. Februari peluang 80% Anda buat isohyetnya sendiri. Sehingga Anda membuat isohyet sebanyak 24 kali. Jadi setelah Anda lihat sebarannya, Anda buat Januari. Kalau Januari peluang 80%, Anda isikan di A ini Januari 80%. Stasiun B Januari 80%. Stasiun C Januari pada peluang 80% sampai dengan stasiun F Anda buat pada Anda isi data atributnya dengan curah hujan pada bulan Januari peluang 80%. Setelah itu Anda interpolasi dengan menggunakan ArcGIS pada tool geostatistik. Anda trial and error semua metode interpolasinya untuk mendapatkan nilai RMS error yang paling kecil. Setiap melakukan interpolasi, Anda melakukan langkah yang sama, kemudian pada RMS error yang paling kecil pada masing-masing interpolasi itu, Anda gunakan sebagai bentuk interpolasi yang terbaik pada bulan X, misalnya bulan Januari, pada peluang 80% dan seterusnya. Jadi Anda punya 24 hasil interpolasi. Berikutnya, setelah Anda melakukan interpolasi, misalnya Januari dengan peluang 80%, misalnya seperti ini, Anda hitung curah hujan wilayahnya. Jadi curah hujan wilayahnya nanti misalnya seperti ini. Jadi misalnya ini ada 2 garis gitu ya. Ada garis isohyet 4 dan 6. Itu Anda tambahkan 4 ditambah 6 dibagi 2, berarti nanti 5, dikalikan luas ini. Luas yang ada di antara luas das yang ada di antara poligon atau isohyet 4 dan 6. Nah, kemudian nanti pada isohyet yang 6 dan 8, 6 dan ditambah 8 dibagi 2 dikalikan luas antara luas das yang berada di antara isohyet 6 dan 8. Berikutnya 8 ditambah 10 dibagi 2 dikalikan luas das yang masuk pada garis antara isohyet 8 dan 10 dan seterusnya. Dibagi luas totalnya, Anda akan mendapatkan nilai hujan wilayah. Nah, karena Anda melakukan pembuatan isohyet 24 kali, Anda akan mendapatkan curah hujan wilayah 24 kali. Jadi datanya ada 24, misalnya Januari peluang 80%, hujan wilayahnya berapa. Februari peluang 80%, curah hujan wilayahnya berapa. Begitu seterusnya sampai nanti juga Januari peluang hujan 60%, hujan wilayahnya berapa. Februari peluang hujan 60% berapa sampai Desember peluang hujan 60% nilainya berapa. Nah, nanti rekan-rekan akan mendapatkan data seperti ini. Dari data wilayah tadi, Januari berapa nilainya, Februari nilainya berapa, Maret peluang 80% berapa, April 80% berapa, sampai nanti dapat Desember pada bulan 60 pada peluang 60% itu
nilainya berapa. Sehingga nanti dari 24 kali pembuatan isoiot tadi, Anda mendapatkan 24 nilai hujan wilayah yang Anda isikan pada tabel seperti ini. Begitu rekan-rekan, meskipun penjelasan ini singkat, pekerjaan Anda cukup banyak ya, sehingga mohon dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti silahkan jika ada pertanyaan Anda bisa menanyakan pada grup WhatsApp yang ASLA tutorial untuk sumber daya air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.